Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan. Saat ini kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul di dalam bait-Mu yang kudus Tuhan. Biar kiranya Tuhan sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Bahkan tempat ini untuk kami sama-sama layak melayani Engkau ya Tuhan. Menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan hadir di tempat ini melawat setiap kami. Dari awal pertengahan ibadah kami sampai akhirnya. Tuhan ada dan melawat setiap kami. Kami berdoa buat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan, percepat langkah mereka agar kami sama-sama menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tidak ada satupun kami yang terlewatkan oleh Engkau ya Tuhan. Semua kami boleh mengalami Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Kami bawa penyembahan kami yang terbaik buat Engkau ya. Sebab Kau layak terima pujian dari setiap kami Tuhan. Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Sungguh besar setiamu.
Kami percaya Tuhan mendengar seruan hati kami. Dan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini akan menikmati lawatan Tuhan. Setiap engkau yang merindukan Tuhan, pastikan engkau bertemu dengan Tuhan saat ini. Dia ada di tempat ini. Dia siap melawat setiap hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, engkau bertahta di setiap puji-pujian kami. Terpujilah nama Tuhan. Dan kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Berikan salam sehati kepada kiri kananmu. Tuhan mengasihimu. Haleluya, selamat datang buat Pak Suwito dan Tante Eti yang sudah ada bersama dengan kita. Kita mau sama-sama memuji Tuhan hari ini. Mari sama-sama katakan, Tuhan peranaiku. Haleluya. Bertepuk tangan bersama-sama buat Tuhan kita. Dekatmu ku aman, hidup dalam
persiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan tahu isi hati kami. Tuhan tahu apa yang sedang kami pergumulkan. Biar lewat firman-Mu Tuhan yang kami dengar hari ini boleh menguatkan kami. Tidak ada satupun kami yang terlewat oleh lawatan Tuhan hari ini. Firman Tuhan berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung-lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kita jauh melebihi burung-burung itu? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja. Tuhan berkata, jangan khawatir. Apapun yang sedang kita alami hari ini, percaya Tuhan tahu dan Dia akan membuka jalan bagi setiap kita. Mari kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Amin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya,
Saudaraku, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, mengucap syukur Tuhan kalau kami masih diizinkan untuk bertemu, untuk beribadah bersama-sama walaupun masih secara online. Mari Tuhan, sekarang tiba saatnya buat kami untuk duduk diam, untuk mendengarkan suara-Mu. Mari Roh Kudus, urapi setiap dari kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang disampaikannya benar-benar merupakan kehendak dan isi hati-Mu buat kami. Urapi setiap dari kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami. Dan terutama, kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar hidup kami makin lama makin berkenan di hadapan-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah buat kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Time is Money. Kita akan lihat Efesus 5 ayat 15-16 yang berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ada sebuah ungkapan yang sangat terkenal dari waktu yang lama, time is money. Waktu adalah uang. Waktu bisa digunakan untuk kita mendapatkan uang. Secara luas ini berarti waktu itu sangat berharga, jangan disia-siakan. Memang Tuhan telah memberikan kepada setiap orang jatah yang sama, 24 jam sehari. Apakah itu diberikan kepada orang yang pintar atau bodoh, kepada orang yang kaya atau miskin. Ini adalah pemberian yang sangat berharga yang kita harus gunakan. Orang yang menggunakan dengan bijaksana disebut orang arif oleh Alkitab. Tetapi yang membuang atau menyia-nyiakannya disebut orang bebal. Bebal itu lebih dari bodoh. Kalau bodoh masih bisa diajar. Tapi kalau orang bodoh nggak mau diajar karena menganggap dirinya pinter, itu adalah orang yang bebal. Nah bahkan sebetulnya waktu itu lebih penting daripada uang. Kenapa? Time is money, but money can buy time. Saudara-saudara, uang itu tidak bisa membeli waktu. Karena waktu yang sudah berlangsung tidak mungkin akan didapat kembali. Karenanya mari kita gunakan uang kita untuk hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Misalnya keintiman dalam keluarga, menjalin relasi persahabatan dengan orang lain. Itu bukan karena uang, tetapi kita harus menggunakan waktu untuk kita investasikan di dalam menjalin relasi, baik dengan keluarga maupun dengan orang yang lain. Lagi pula kita harus sadar bahwa waktu itu sangat singkat. Pemazmur berkata dalam Mazmur 90, waktu hidup kami adalah 70 tahun. Kalau kami kuat 80, tapi lebih daripada itu menderita dan akhirnya juga mati. Sehingga di ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, karenanya kita harus menggunakan waktu yang sisa ini bukan untuk menuruti keinginan manusia, keinginan diri apalagi yang penuh dengan dosa. Tapi kita harus menggunakannya mentaati kehendak Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita lihat lebih jauh di dalam bahasa Yunani ada dua kata untuk waktu. Yang pertama kronos dan yang kedua kairos. Bedanya begini. Kronos itu adalah urutan waktu. Misalnya hari lepas hari. Ya berganti menjadi minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Kronologis. Tetapi yang kedua adalah kairos. Kairos adalah momentum atau kesempatan. Karena itu Alkitab berkata, pada hari ini jika engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ada kesempatan waktu untuk kita bertobat. Atau misalnya satu kali saudara mendapatkan tawaran kerja di sebuah perusahaan yang baik. Itu bukan hanya kronos, itu kairos.
Karena kalau saudara menundanya, mungkin kesempatan itu tidak akan pernah datang lagi. Begitu juga untuk melayani Tuhan. Ada satu keluarga Kristen dikunjungi oleh gembala sidang, lalu ternyata gembala melihat anak gadis dari keluarga ini seorang yang pintar main piano. Lalu pendeta bilang, gereja kita kan kurang pemain musik. Bagaimana kalau kamu jadi salah satu pianis di gereja kita? Gadis ini bilang, Om saya mau melayani, tapi jangan sekarang, saya masih muda, mau senang-senang dulu. Nantilah kalau sudah waktunya lebih longgar, saya pasti akan melayani. Walaupun hamba Tuhan mendesak, tapi anak ini tetap tidak mau. Beberapa waktu kemudian dia kena COVID, saudara. Dan ternyata parah. Dalam kondisi itulah dia kemudian WA kepada mamanya, tolong minta Pak Pendeta doakan saya. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau berikan hidup bagi Tuhan. Tapi 2 hari kemudian gadis ini meninggal dunia karena penyakit itu. Kesempatan sudah lewat. Karena itu saudara, ketika kita diberi kesempatan hari ini, gunakan seefektif mungkin. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Begitu juga kesempatan untuk ibadah. Ada yang bilang, gampang ibadah. Minggu depan juga kan masih ada toh. Bulan depan kan gereja masih buka toh. Tuhan kan selalu ada. Memang Tuhan selalu ada. Tapi saudara kan gak selalu ada. Hari ini saudara ada, besok belum tentu ada. Karena itu ketika ada kairos kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita gunakan dengan bijaksana. Waktu jangan dibuang sia-sia. Waspadai para pencuri waktu. Misalnya sifat bermalas-malasan, suka melamun, mengingat masa yang lalu, menggosipkan orang lain, gak ada gunanya. Terikat gadget, main games dari terbit matahari sampai tenggelamnya. Ini kan sesuatu yang sia-sia dan merugikan. Nah, supaya kita bisa gunakan waktu dengan baik, kita harus memiliki planning, perencanaan. If you fail to plan, you plan to fail. Jika saudara gagal membuat rencana, sebetulnya engkau sedang merencanakan kegagalan bagi dirimu sendiri. Saudara, untuk itu kita harus punya agenda. Dulu saya selalu pakai agenda atau diary cetak tertulis. Tapi sekarang kita bisa gunakan agenda digital di dalam tab kita atau bahkan di dalam handphone kita. Buatlah catatan kegiatan apa yang kita akan lakukan, appointment atau janji temu dengan siapa, dan juga perkara-perkara yang lain yang kita rancangkan lebih dahulu. Untuk itu tentu kita harus memiliki prioritas. Jangan semua tawaran, kesempatan, kegiatan kita terima semuanya. Sehingga kita tidak fokus. Kita harus prioritaskan, menyeleksi, dan kita tahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Do and don't. Saudara, ada seorang ekonom Italia bernama Pareto mengajarkan prinsip 20-80. Simpelnya begini, kalau saudara mengerjakan dengan konsentrasi dan fokus 2 hal, nilainya, hasilnya adalah 8. Tapi kalau saudara mengerjakan 8 hal banyak, maka hasilnya rata-rata akan 2. Jadi semakin kita menseleksi dan konsentrasi pada bidang tertentu, hasilnya akan jauh lebih bagus. Saudara-saudara, karenanya kita harus tahu ada 4 kuadran di dalam perencanaan hidup kita. Yang pertama adalah kuadran yang namanya penting dan mendesak. Ini penting dan buru-buru harus dilakukan. Do it now, lakukan sekarang juga. Tetapi tidak semua penting dan mendesak. Ada kuadran kedua, penting namun tidak mendesak. Untuk itu kita harus jadwalkan dan sesegera mungkin kita bisa melakukan hal tersebut. Kuadran ketiga, mendesak namun tidak penting. Nah, ini kita bisa delegasikan kepada orang lain. Sehingga urusannya tetap beres, walaupun kita sendiri
tidak perlu menangani semuanya karena mungkin kita akan kehabisan waktu. Sedangkan yang keempat, untuk hal yang tidak penting dan tidak mendesak diabaikan saja, dimasukkan tong sampah karena nggak semuanya harus kita kerjakan. Saya biasanya mengatur jadwal seperti ini. Misalnya menjelang tahun yang baru, tahun sebelumnya, bahkan beberapa bulan sebelumnya saya sudah siapkan agenda. Dan kemudian saya mau jadwalkan. Yang biasa saya jadwalkan adalah hari ulang tahun saya, hari ulang tahun istri, hari anniversary pernikahan kami, hari ulang tahun anak-anak, dan juga orang tua. Karena kami berusaha untuk hadir sebagai keluarga pada hari-hari penting itu. Nggak harus pesta pora, tapi duduk, makan bersama, doa bersama, itu sesuatu yang harus dibina. Saudara sekalian, setelah itu baru jadwal-jadwal kegiatan yang ada. Kalau saya pendeta tentu ada banyak undangan pelayanan, kegiatan yang harus saya lakukan. Jadi itu dimasukkan dalam jadwal dari Januari sampai Desember. Biasanya saya punya jadwal yang cukup panjang. Selain itu tentu ada kegiatan harian yang harus saya lakukan. Jadi sebelum tidur malam saya harus selalu mencek besok kegiatannya apa. Saya juga tentu harus melihat apakah yang saya sudah jadwalkan hari ini sudah tuntas semuanya. Kalau masih ada yang belum beres, saya harus kerjakan besok. Ditambah dengan hal-hal yang lain. Nah, kalau ada di antara saudara yang selama ini jarang membuat agenda, lakukan. Supaya saudara tahu besok apa ya, rasanya kosong nih. Bukankah lebih baik ketika engkau misalnya besok belum ada acara, mulai memikirkan hal-hal yang berharga. Misalnya kalau ada seorang ibu sudah lama pengen belajar masak spaghetti, belum kesampaian aja. Saudara tulis hari ini, besok saya belajar bikin spaghetti dari YouTube, begitu. Maka saudara menyisihkan waktu. Gunakan waktu misalnya untuk membaca Alkitab. Mungkin saudara punya jadwal pembacaan Alkitab, ketinggalan terus, saudara mulai kejar. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan kalau kita planning, membuat perencanaan di dalam penggunaan waktu tersebut. Nah, sekarang kita akan lihat untuk apa saja sih waktu itu akan efektif bila kita gunakan. Yang pertama, gunakanlah waktu untuk bekerja. Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 berkata, barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Tuhan ingin memberkati kita, tapi berkat itu datang ketika kita bekerja. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Seorang hamba Tuhan pernah berkata, berdoalah seperti segalanya bergantung kepada Allah, tapi bekerjalah seperti segalanya bergantung kepada Anda. Tuhan mau kita bekerja dengan rajin, jangan terus jadi benalu bagi orang lain. Di dalam Amsal 10 ayat yang ke-14, Alkitab berkata demikian, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kalau saudara mau kaya, diberkati, mesti rajin. Saya lihat bahkan orang yang non-Kristen pun kalau dia rajin, ulet, gigih, merintis usahanya, dia bisa berhasil dalam kehidupan ini. Kepada orang yang malas firman Tuhan berkata, belajarlah kepada semut dan jadilah bijaksana. Saudara, untuk itu kita harus menghindari hal sia-sia seperti kemalasan. Menunda-nunda, besok lagi, orang Sunda bilang kumaha engke, gimana nanti. Mestinya engke kumaha, nanti bagaimana. Jangan menunda, don't put off till tomorrow what you can do today. Jangan tunda sampai besok apa yang saudara bisa kerjakan hari ini. Karena jalan yang bernama besok akan membawa kita ke sebuah kota yang bernama tidak pernah. Saudara-saudara, biasanya kalau saya mengajar di sekolah teologi, saya suka memberikan tugas dan saya belajar satu hal. Mahasiswa itu walaupun dikasih waktu yang panjang, oke, kerjakan tugasmu dalam 3 bulan.
atau dalam 2 bulan, atau dalam sebulan, atau dalam seminggu. Selesainya sama. Kapan? Last minute, hari terakhir, saudara-saudara. Makanya saya pikir ngapain kasih tugas lama-lama. Ya mau 3 bulan, setahun, kerjanya juga hari terakhir ya. Karena itu saya kasih waktunya nggak usah terlalu panjang. Sistem SKS kebanyakan, sistem kebut semalam yang dilakukan. Karena apa saudara sekalian? Kita kadang suka santai sebelum waktunya itu tiba ya. There is a power of kepepet. Kalau sudah kepepet biasanya semua energi digunakan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah jangan sampai karena kemalasan kita tidak menuntaskan tugas yang seharusnya dilakukan. Tetapi lawan dari kemalasan adalah ini. Ada orang gak malas, sibuk sekali. Melakukan banyak hal, tapi hasil gak jelas. Nah ini kita harus ingat bahwa aktivitas beda dengan produktivitas. Orang yang sibuk belum tentu dia berhasil atau berprestasi. Tapi dia muter-muter dengan kegiatan kosong. Satu kali ada kilang minyak di satu daerah. Setelah sekian lama kilang minyak ini didirikan, penduduk di daerah itu merasa kok kilang minyak ini, perusahaan ini gak pernah jual minyak keluar ya. Maka satu kali ada penduduk yang tanya kepada pegawai kilang minyak itu, Pak, Anda usaha apa? Oh kami menggali minyak dari tanah. Tapi kenapa kok gak pernah jual minyak keluar? Oh gini, kamu tahu gak untuk menggali minyak dari tanah itu kita membutuhkan mesin yang besar. Dan mesin itu baru bisa jalan kalau ada minyak. Jadi minyak kami gunakan untuk menjalankan mesin. Mesinnya buat apa? Ya mesinnya untuk mengangkut minyak. Minyaknya buat apa? Menjalankan mesin. Mesinnya buat apa? Mengangkut minyak. Minyaknya buat apa? Menjalankan mesin. Wah ini kan lingkaran setan saudara sekalian. Muter-muter banyak aktivitas tapi tidak punya produktivitas. Karenanya mari kita sungguh-sungguh menetapkan prioritas dan target yang harus kita capai. Sehingga benar-benar apa yang kita lakukan itu menjadi efektif. Jangan sibuk tanpa hasil sehingga akhirnya menjadi manusia P10. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pala pusing-pusing, pantat pegal-pegal. Wah repot saudara kalau model begini. Nah karenanya kita harus meningkatkan wawasan dan kapasitas kita. Supaya pekerjaan bukan cuma work hard, tapi work smart. Itu sebabnya yang kedua, gunakanlah waktu untuk belajar, memperluas wawasan, keterampilan kita. Di dalam Amsal 19 ayat yang kedua, firman berkata, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Walaupun kita rajin, tapi kalau tidak punya pengetahuan, percuma saudara, akan salah langkah, akan sia-sia. Jadi kita harus work hard tapi juga work smart. Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Ada para penebang kayu di hutan dan mereka diupah dari berapa kayu yang mereka berhasil tumbangkan pada hari itu. Satu kali ada pegawai lama protes kepada pimpinannya karena ada orang baru penghasilannya lebih gede. Protes dia bilang, bos saya kan lebih lama kerja udah berapa tahun, itu ada orang baru kok dapatnya lebih gede dari saya. Tapi bosnya bilang, kita mengupah bukan dari soal berapa lama kamu kerja, tapi berapa pohon yang kamu bisa tebang setiap hari. Ini orang baru, tapi dia bisa menebang pohon 2 kali lipat lebih banyak dari kamu. Mestinya kamu tanya sama dia, kamu malu kenapa kamu tidak berprestasi seperti dia. Hanya orang ini nanya kepada pegawai baru, kok kamu bisa nebang pohon begitu banyak? Apa rahasianya? Orang baru ini malah balik tanya, Pak, boleh saya tahu, kapan terakhir kali Anda mengasah kapak dan gergajimu?
Dia bilang mengasah kapak dan gergaji. Aduh, udah lama sekali tidak saya lakukan. Itu sebabnya kamu harus memperbesar tenaga, tapi hasilnya terbatas. Setiap kali saya menumbangkan satu pohon, saya asah kapak atau gergaji saya. Sehingga dengan kapak yang tajam, usaha lebih sedikit, tapi hasil akan jauh lebih maksimal. Itu namanya hikmat, itu namanya wisdom. Nah, kalau saudara bekerja pada situasi sekarang ini, maka kita juga harus menggunakan hikmat untuk bisa meraih pelanggan lebih banyak. Misalnya kalau saudara adalah seorang pedagang atau pengusaha. Saudara tahu bahwa sensus penduduk Indonesia baru keluar beberapa minggu yang lalu. Dan di sana dicatat 70% lebih, atau bahkan di Jakarta misalnya hampir 75%. Penduduk Indonesia usianya milenial ke bawah. Generasi Y, milenial, generasi Z, dan generasi Alpha, 40 tahun ke bawah. 70% lebih. Dan generasi milenial ke bawah, kalau belanja, seringnya udah jarang lihat-lihat ke toko. Mereka lihatnya apa? Pasar digital yang ada di dalam handphonenya. Sehingga mereka beli di sana. Membeli secara online. Nah, kalau saudara pakai pola lama terus, maka akibatnya saudara akan ketinggalan. Selain punya toko secara fisik, saudara harus buka toko online. Caranya gimana? Tanya sama anak muda. Nggak terlalu sulit kok. Masuk saja kepada pasar virtual yang lebih besar. Istilahnya buka toko online. Di Shopee misalnya, di Tokopedia atau banyak platform digital yang lain. Sehingga saudara juga bisa dikenali oleh orang-orang di dalam platform digital itu. Nah, ini namanya work smart. Mengembangkan diri mengikuti proses zaman yang memang berubah. Untuk memperluas wawasan, mau tidak mau kita harus banyak belajar. Baca buku-buku yang bermutu. Di rumah saya punya perpustakaan pribadi, bukunya sih nggak terlalu banyak lah, kira-kira 3.500-an lah, atau hampir 4.000. Karena dari sejak kecil, saya suka baca buku. Waktu saya sekolah sampai sekarang, saya sering beli buku, saudara-saudara. Dan saya baca buku-buku. Ada banyak orang setelah sekolah nggak pernah belajar lagi, nggak pernah belajar baca buku lagi. Apa yang kita akan miliki? Pengetahuan kita tidak diupdate. Kalau demikian, saudara, saya pernah kunjungi rekan hamba Tuhan. Saya lihat di rak bukunya paling ada 30 atau 40 lah paling banyak buku-buku rohani. Dan itu pun saya perhatikan buku-buku zaman sekolah Alkitab berapa puluh tahun yang lalu. Saya kunjungi jemaatnya, ada yang punya 300-400 buku. Jadi saya pikir, wah, ini jemaat rasanya lebih cocok jadi pendeta barangkali karena dia mengupdate pemahamannya. Saya dorong saudara untuk rajin baca buku-buku rohani. Ya, boleh saya tanya, siapa yang pernah baca 100 saja deh buku rohani? Boleh angkat tangan. 100 buku rohani. Kurang jelas mungkin pertanyaan saya. Saya ulang. Siapa yang pernah baca 50 buku rohani? 50 deh. 45? 40? 30? 20? 10? Nah, 10 ada 1, 2. Ini kok kayak tawar menawar ya, Abraham menawar Tuhan. Gimana kalau ada 50 orang benar, 45, 40, 30, 20, 10. Ini baca buku, saudara. Ayo kita tingkatkan pemahaman kita. Baca buku, bukan hanya buku rohani tentunya. Buku yang saudara minati, supaya saudara bisa mengembangkan diri kita. Paulus menggunakan waktu-waktu terakhir dalam hidupnya untuk membaca banyak buku. Karena dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-13, dia berkata begini, jika engkau kemari Timotius, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Jadi apa yang dilakukan Paulus? Hamba Tuhan besar, penulis hampir setengah kitab perjanjian baru pada akhir hidupnya ketika dia dipenjarakan karena iman.
dia gunakan untuk membaca kitab-kitabnya. Jadi berarti dia membaca buku-buku, nggak semua buku rohani, mungkin puisi dari pujangga tertentu, pemahaman dari filsafat Yunani dan yang lain dia baca. Tapi dia bilang jangan lupa perkamen itu, yang dimaksudkannya apa? Gulungan dari kulit binatang yang di sana ditulis salinan daripada Alkitab. Dia baca Alkitab, dia baca buku-buku umum untuk memperluas wawasannya. Saudara, betapa kita harus menggunakan waktu untuk belajar. Ikuti seminar-seminar yang diadakan. Apalagi sekarang dalam situasi ini lebih gampang kita bisa ikut webinar. Dan banyak webinar juga yang gratis padahal bagus-bagus. Dan seringkali hasilnya juga di-upload di YouTube. Saudara bisa pelajari bermacam-macam ilmu supaya kita punya wawasan, catat hal-hal yang penting supaya tidak lupa. Saudara juga bisa belajar dari ahlinya, ketemui orang atau telepon atau tanya kepada orang yang ngerti di bidangnya masing-masing supaya kita menjadi lebih paham. Saudara, sangat menarik kalau kita menggunakan waktu kita untuk bekerja tapi juga untuk belajar sehingga bisa work hard, work smart. Yang ketiga, gunakan waktu kita juga untuk beribadah. Gunakan waktu untuk Tuhan. Gunakan untuk yang bersifat kekal. Seorang filsuf bernama William James pernah berkata, pemanfaatan waktu yang sebaik-baiknya ialah memakainya untuk sesuatu yang akan tetap ada setelah hidup ini berakhir. Jadi walaupun kita sudah mati, tapi karena kita menginvestasikan waktu kita untuk kekekalan, maka kita akan mendapatkannya. Nah, dalam Lukas 12, Tuhan pernah memberikan contoh seorang kaya yang membuat lumbung yang lebih besar, mendapatkan hasil yang lebih banyak. Tapi Tuhan bilang, hai bodoh, malam ini nyawamu dicabut. Dan untuk siapakah harta yang kau kumpulkan itu nanti? Saudara, kenapa orang kaya ini disebut bodoh? Karena dia hanya mementingkan perkara jasmani, melupakan perkara rohani. Dia hanya hidup memikirkan yang kini dan di sini. Dia mengabaikan yang kekal. Ingat loh, hidup kita cuma 70 sampai 80 tahun. Tapi lebih daripada itu ada kekekalan, sorga atau neraka. Itu miliaran tahun, triliunan tahun, tidak terhingga waktunya, hukuman kekal atau kebahagiaan yang abadi. Mari kita gunakan waktu kita untuk Tuhan dan kekekalan. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya utamakan Tuhan. Yang paling utama adalah mengutamakan hal yang utama yang harus diutamakan. Yang nomor satu adalah menomorsatukan hal yang nomor satu untuk dinomorsatukan. Dan hal yang terutama adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup mengutamakan Tuhan. Dan Tuhan bilang, kalau engkau mengutamakan aku, semua keperluan yang lain aku akan tambahkan kepadamu. Daud adalah seorang raja, tentu dia banyak keinginan. Tapi satu kali dia mengutarakan keinginannya yang punya nilai kekal. Mazmur 27 ayat 4 berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ini orang yang sangat wise, sangat bijaksana, sangat berhikmat. Dia menggunakan waktunya untuk menomorsatukan Tuhan. Sehingga sampai hari ini nama Daud tetap berkibar, menjadi teladan bagi kita. Bahkan Tuhan pernah berkata, aku telah menemukan Daud bin Isai, orang yang hatinya berkenan kepadaku. Karena apa? Dia memberikan waktu untuk Tuhan. Karena itu saudara, dalam waktu yang sisa ini, mari gunakanlah waktu kita untuk berbakti kepada Tuhan. Rajin ibadah. Saya mengundang saudara yang mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Bergegaslah untuk datang ke rumah Tuhan secara fisik, secara offline atau on-site.
Saya rasa kita tidak jujur kalau kita berani makan di luar rumah, bekerja tiap hari, tetapi kita tidak berani ke rumah Tuhan. Padahal di gereja kita ini protokol kesehatannya sangat ketat dibandingkan dengan tempat kerja saudara, dibandingkan dengan kemana engkau makan. Saya jamin di sini jauh lebih ketat. Dan selama berbulan-bulan, oleh anugerah Tuhan tidak ada yang terpapar di tempat ini karena kebaikan Tuhan. Apa yang saudara takutkan? Melangkahlah ke rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan ada berkat rohani yang kita juga akan dapatkan. Haleluya. Saudara, gunakan waktu untuk banyak berdoa, banyak membaca Alkitab, dan juga jangan lupa gunakan waktu untuk menabur, untuk memperluas kerajaan Allah di atas muka bumi. Saya mau katakan, petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Ishak pada masa kekeringan dia menabur sehingga dia diberkati 100 kali lipat ganda oleh Tuhan. Pada masa pandemi ini saya dan istri rasanya jauh lebih banyak menabur untuk orang-orang yang membutuhkan dibandingkan sebelumnya. Saudara-saudara, seringkali saya berdoa dan kalau saya ingat seseorang yang terlintas di pikiran, saya kemudian bilang sama istri, tolong bagi berkat sekian. Dan istri saya selalu mentransferkan jumlah tertentu. Dalam minggu ini saja saudara, ketika saya WA tanya beberapa hal tentang pelayanannya, lalu saya terakhir bilang, Pak boleh minta nomor akunnya? Dia jawab, Pak Rubin kenapa ya tanya itu? Lalu saya bilang, mungkin karena Bapak doa lalu Tuhan menggerakkan hati saya untuk mengirim. Kok Bapak tahu ya pergumulan saya? Saya lagi berat sekali. Dan kami kirim sekian kepada hamba Tuhan di luar pulau tersebut. Ada satu lagi juga kira-kira dalam minggu ini, ketika saya bilang kepada istri saya, tolong kirim melalui istrinya, saudara sekalian. Lalu kemudian dibilang, aduh, kami sebetulnya lagi punya beban berat, tapi kita malu untuk ngomong sama orang lain. Dan suami saya hari ini memutuskan untuk puasa, supaya Tuhan kasih berkat, dan juga udah gak ada duit lagi kelihatannya saudara. Tapi kok baru aja suami saya ngomong begitu, Pak Rubin sama ibu bisa tergerak ya, kok persis banget waktunya. Kita bersyukur saudara sekalian. Mungkin hanya beberapa juta rupiah yang kita kirimkan kepada dia. Tapi kesaksian iman itu meneguhkan bahwa hidup kita bisa dipakai oleh Tuhan pada masa sulit untuk memberkati orang lain. Saudara, jangan hanya berpikir tentang diri sendiri, tapi bagaimana kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Juga untuk memperluas kerajaan Allah di atas muka bumi. Saudara tahu bahwa sejak tahun yang lalu ketika gereja kita sekian lama tutup karena pandemi ini yang merajalela, maka sebetulnya ada banyak hal yang tetap kita kerjakan. Misalnya kita telah membeli tanah hampir 2 hektar di Sumarekon, Bandung. Dan kita akan membangun The Journey yang akan terdiri dari gereja, sekolah, asrama, gedung pertemuan, ada concert hall di dalamnya, atau pegelaran musik, dan kemudian juga ada museum Alkitab. Sehingga orang bisa datang dan melihat visualisasi Bible story dengan teknologi tercanggih. Sekarang bukan hanya 3D tapi 5D saudara sekalian. Sehingga orang bisa melintasi tempat-tempat yang ada dari sejak zaman penciptaan Adam dan Hawa dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah kita mau memperkenalkan Kristus. Bukan hanya dengan kata-kata khotbah, tapi secara audio visual supaya mereka bisa melihat. Dan yang paling akhir ada pembagian sorga dan neraka. Dan keluar dari tempat itu, saya harap nanti ada seorang mahasiswa STT Karisma berdiri dan siap untuk mendoakan orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seorang rekan hamba Tuhan dari Amerika berkata kepada saya ketika saya menceritakan hal ini dan minta supaya dia juga berdoa.
Dia bilang, Pastor Rubin, kamu tahu nggak, kalau ini bisa terjadi, maka orang akan mendengar lebih banyak berita tentang Yesus dari tempat ini daripada apa yang kamu khotbahkan seumur hidupmu. Saudara-saudara, karena mereka masuk tempat sepertinya menerima entertainment, tapi sebetulnya ada misi yang sangat kuat di dalamnya. Kita juga di samping ini akan membuat sebuah tempat di mana ada pagelaran seperti drama musikal, dan itu bicara tentang apa yang ada di dalam Alkitab. Saudara-saudara, walaupun sudah hampir 1 tahun saya nggak pernah ngomong soal ini, apalagi masalah keuangan, karena saya tahu ada banyak beban yang dialami oleh jemaat. Tapi pembayarannya tetap terus harus jalan, saudara. Beberapa hari yang lalu saya bergumul karena bulan ini kita harus bayar 5M cicilannya. Tiap bulan kita mencicil. Dan saya nggak bisa ngomong kepada banyak orang. Hanya 1-2 orang saja, saudara. Tapi puji Tuhan beberapa hari yang lalu itu bisa lunas. Wah, lega, saudara. Bulan depan, tiap bulan 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Kalau sudah 11 bulan ke depan, 1,3 miliar. Kemudian ada yang 5 miliar. Jadi walaupun pandemi ini tetap apa yang kita kerjakan harus dilakukan. Dan tiba-tiba dalam situasi ini Tuhan memberikan sebuah kesempatan, sebuah kairos. Saudara tahu kalau kita mau masuk ke gereja ini dari sana, maka di sebelah kiri itu kan ada rumah bertingkat. Ya, di gambar ini rumah bertingkat. 720 meter dan itu persis nempel di gereja kita. Dan kalau itu dibeli maka gereja kita akan kotak, saudara. Karena waktu kita beli tanah ini kan tempat itu sudah ada pemiliknya. Tiba-tiba ditawarkan. Saya nggak bisa ngomong kepada banyak orang karena saya tahu situasi yang ada. Tapi kepada beberapa pengurus inti saya ngomong, doakan supaya Tuhan buka jalan. Kita nggak beli murah, kita beli mahal, saudara. Karena ini kan di jalan utama di Mekarwangi, persis nempel di samping gereja dan cukup luas. Tapi bulan lalu kita beli tempat itu dan bulan depan tempat itu kita bisa gunakan. Tuhan membuka jalan dengan cara yang luar biasa. Besar biayanya, saudara. Tapi saya percaya Tuhan akan cukupkan. Nah, jadi tolong bantu di dalam doa. Dan kalau saudara ada yang tergerak dan menerima berkat dari Tuhan, jadilah bendaharawan Tuhan. Karena tidak ada tempat-tempat yang kita beli pakai nama saya pribadi. Semuanya pakai nama gereja. Berarti saya tidak punya hak milik. Saudara, tetapi saya harus pertama-tama yang menyumbang. Saya pertama-tama harus berkorban menjadi contoh. Dan saya ingat prinsip ini. Petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Karena itu mari kita, selagi kita ada, kita tetap menabur di ladang Tuhan. Karena ketika kita melakukannya dengan sungguh, saya yakin tingkap langit akan dibuka dan berkat akan dicurahkan. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang terakhir, mari gunakan waktumu juga untuk melayani. Karena hukum yang terutama, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dan sesama yang paling dekat tentu adalah keluarga. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Siapa yang pertama-tama harus kita layani? Keluarga kita. Orang-orang yang terikat dalam hubungan darah atau famili dekat. Mungkin mereka mengalami kesulitan. Mari kita juga belajar mengulurkan tangan kepada mereka. 2 Petrus 1 ayat 7 mengajarkan supaya kita mengasihi saudara-saudara seiman. Tapi kemudian lebih luas kita juga mengasihi semua orang. Mulai dari keluarga kepada saudara seiman dan kemudian kepada semua orang. Kita lakukan pelayanan tersebut. Karena Yesus berkata, apa yang kamu lakukan kepada salah satu saudaraku yang paling hina ini, engkau sebetulnya telah melakukan untuk aku. Saudara, ketika kita jadi berkat bagi orang lain, sebetulnya kita melakukannya bagi Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya pernah doa begini kepada Tuhan. Karena Agustus 2019, saya terpilih menjadi ketua umum Sinode GBI.
Beberapa bulan kemudian pandemi terjadi di dunia dan di Indonesia. Jadi saya tanya, Tuhan, Engkau kan Maha Tahu. Kenapa saya terpilih jadi ketua umum di masa sulit ini? Tapi akhirnya saya merenungkan, Tuhan yang Maha Tahu itu tidak pernah salah. Dia selalu pilih alatnya, hambanya untuk melakukan kehendaknya pada setiap season atau musim yang berbeda yang Tuhan tahu. Jadi akhirnya saya bilang, ya Tuhan, berikan saya kemampuan untuk mengatasi situasi sulit ini. Dan ketika COVID mulai melanda, gereja-gereja tutup, GBI itu 6.000 lebih. Enggak semuanya di kota besar, saudara. Banyak di pedalaman, di pulau-pulau. Saya tanya kepada seluruh ketua badan pekerja daerah GBI. Ada berapa pendeta yang gerejanya tutup sampai akhirnya tidak ada pemasukan, persembahan, persepuluhan atau apapun. Kita mau support. Lalu didata 1.600 orang kira-kira, saudara. Waduh, banyak sekali ini. Tapi saya bertekad dengan beberapa tim inti, kita harus support mereka. Program kita yang utama bukan bikin acara ABCD, tapi mensupport para hamba Tuhannya. Saya percaya memberi secangkir cawan sejuk saja, air sejuk, ada pahalanya. Apalagi ini kesempatan, kairos untuk kita bisa memberkati hamba-hamba Tuhan. Saya bilang tiap bulan sisihkan 500.000 sampai 1 juta rupiah untuk para hamba Tuhan itu. Kita mulai lakukan sejak April, saudara sekalian. Saya pikir mungkin cuma 2 bulan selesai. Ternyata April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai 6 bulan September kita lakukan. Karena setelah itu Oktober beberapa gereja di berbagai pulau ada yang sudah bisa melakukan ibadah onsite seperti kita juga. Dan kita harus cari dana. Saya mau bilang cari dana di masa pandemi itu gak enak ngomongnya, saudara. Aduh gimana ya. Akhirnya saya coba doa hubungi orang-orang. Salah satunya kita pernah mengadakan, mungkin saudara pernah lihat acara di YouTube. Itu acara Victory Through Praise and Worship. Itu kita minta puluhan penyanyi-penyanyi yang terkenal. Hostnya juga salah satunya Boy William yang ada di Indonesian Idol sekarang. Saudara-saudara. Dan kita ngomong, ini untuk pelayanan ya. Gak ada persembahan kasihnya. Mereka bilang siap. Saudara-saudara, gimana bisa mengumpulkan begitu banyak orang-orang ternama yang bayarannya mahal sekali. Tapi kalau Tuhan menyuruh selalu ada jalan keluar. Dan melalui beberapa cara yang lain terkumpul kira-kira dana hampir 6 miliar. Dan itu yang kami bagikan ke seluruh Indonesia. Kalau kita sungguh punya hati bagi Tuhan, bukan punya duit banyak, punya hati. Tingkap langit bisa dibuka, berkat bisa dicurahkan. Saudara, tanggap COVID dilakukan di mana-mana. Kita menyumbang begitu banyak APD kepada rumah sakit, klinik dan sebagainya. Dan saya juga katakan kepada tim kami, karena tanggung jawab sekarang kan bukan cuma di Bandung saja, tapi seluruh Indonesia. Begitu ada bencana, kalau bisa hari yang sama, same day, atau kalau tidak besoknya, mesti ada tim yang terjun ke sana. Masuk 2021, waduh bencananya banyak banget saudara-saudara. Mulai dari pesawat terbang jatuh, dan mereka kan ada yang mulai ditemukan, dirawat atau mayatnya dibawa ke rumah sakit Kramat Jati untuk diperiksa dan sebagainya. Kita bikin posko di situ saudara, untuk menolong orang-orang keluarga-keluarga yang datang. Longsor di Sumedang, kemudian longsor dan banjir di Puncak, Kalimantan Selatan, Manado, banjir longsor begitu luar biasa. Dan kemudian gempa bumi besar di Mamuju. Dan di beberapa tempat yang lain ada banyak bencana. Begitu bencana datang, pelayanan masyarakat GBI, persekutuan dokter GBI, dan juga Tagana, Taruna Siaga Bencana dari Kementerian Sosial. Kita pakai nama Tagana Raja Wali, itu anak-anak Tuhan, saudara, mayoritas GBI. Kita langsung terjun ke sana.
Dan dari beberapa kesaksian, mereka bilang, hebat ya GBI, belum ada loh yang turun. Satu-satunya yang turun ini dari GBI ini jadi sukarelawan. Dan posko-posko yang kita bangun, itu beberapa kali dikunjungi oleh menteri-menteri, saudara. Termasuk Ibu Risma dari Menteri Sosial juga datang ke beberapa tempat. Kalau pejabat daerah sudah banyak sekali, wali kota, kapolda, macam-macam datang. Dan mereka memberikan apresiasi. Kita nggak cari nama, kita hanya digerakkan oleh kasih Kristus. Kita bukan hanya pekerja sosial, kita adalah hamba Kristus. Dan Kristus mengajar kita, kasih dinyatakan bukan hanya lewat penginjilan, lewat kata-kata, tapi lewat perbuatan. Sehingga setiap kali kegiatan apapun, dari jemaat, kita langsung kirim dana ke berbagai tempat. Saya bilang, kalau bisa same day, kalau nggak bisa 1 hari berikutnya. Kemarin Jakarta banjir, hari yang sama. Tim sudah langsung turun ke berbagai titik yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Saya percaya ini waktunya, ini kairos Tuhan. Ketika kesulitan datang, kita anak Tuhan jangan cuma berpangku tangan, lihat TV, baca sosmed, lakukan sesuatu bagi Tuhan. Gunakan waktu yang ada. Gunakan waktu untuk bekerja. Gunakan waktu untuk belajar. Gunakan waktu untuk beribadah. Tapi gunakan juga waktu untuk melayani Tuhan. Sehingga hidup kita tidak sia-sia. Kita jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, tema 2023 adalah hidup berfokus Kristus. Orang yang berfokus Kristus akan teguh dalam kesesakan. Karena kita percaya Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, seringkali kita menganggap kesulitan adalah hal yang buruk, merugikan. Padahal kalau kita renungkan lebih dalam, ada hikmat, ada nilai positif di dalam kesulitan. Dalam Mazmur 119 ayat 67, pemazmur berkata, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kadang-kadang kita di tengah kenyamanan melenceng dari jalan Tuhan, sehingga Tuhan harus bukan hanya mengajar, tapi menghajar kita, supaya kita berjalan lurus. Dan bukankah ini hikmat positif yang kita bisa raih? Yakobus 1 ayat 2-3 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, ketekunan adalah proses yang mendewasakan dan menguatkan jiwa kita, dan ini adalah kunci untuk meraih keberhasilan. Kalau ada anak kecil dimanja dalam hidup bermewah-mewahan, menghamburkan harta benda, masa tuanya dia akan bermasalah.
Tetapi walaupun tekanan itu datang, kalau kita banyak bersyukur, hidup optimis, justru hasilnya akan bagus. Milikilah hikmat di dalam kesesakan. Tuhan memberkati. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah yang telah kita ikuti bersama. Kami berharap Bapak Ibu, saudara-saudari diberkati dengan pujian penyembahan dan firman Tuhan yang telah dibagikan. Sebelum kita mengakhiri ibadah online ini serta menerima berkat Tuhan, mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih buat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami terus berdoa biarlah firman Tuhan yang disampaikan menjadi kekuatan, pengharapan bagi kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa buat tim gembala kami, Pak Julius Abraham, Pak Rubin Adi, Pak Swito, Pak Suryanta, beserta keluarga mereka masing-masing. Biar Tuhan senantiasa memelihara hidup mereka, menyertai mereka, agar dimanapun mereka boleh berada, mereka tetap menjadi panutan, teladan, dan soko guru bagi banyak orang. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di Kedoya, Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa mencukupkan apa yang mereka butuhkan, agar mereka senantiasa dapat menikmati hari-hari hidup mereka dengan penuh ucapan syukur. Bahkan Tuhan juga beri kekuatan agar mereka dapat membangun harmonisasi pelayanan dalam keluarga, agar mereka juga boleh menjadi berkat bagi lingkungan mereka masing-masing. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, saya percaya kita semua diberkati dengan ibadah online kita pada hari ini. Angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh yang Kudus, biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga setiap di antara kita boleh mewarnai hidup ini dengan terus berpegang kepada Tuhan dan firman-Nya, supaya kebenarannya menerangi kehidupan kita semua dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.